Halo travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Viran. Channel yang mengulas info-info seputar dunia wisata dan dunia kuliner. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya untuk setiap video ini. Masih di Lombok, sekarang saya mau menjajal Pertamina Mandalika International Circuit, atau saya singkat aja jadi sirkuit Mandalika ya. Jadi selama di Lombok, saya menginap di Hotel Pullman Mandalika. Lokasinya cuma 5 menit dari sirkuit Mandalika. Mumpung deket, jadi saya dan teman-teman mau ikutan fun riding di sirkuit Mandalika. Ini kita bukan muter-muter di luar stadionnya ya travelers, tapi nyobain langsung motoran di sirkuitnya. Tidak hanya melihatnya secara langsung, tapi juga mencoba untuk melintasinya. Nah, sirkuit Mandalika ini kan digunakan untuk menggelar ajang balap motor internasional. Ada World Superbike, ada MotoGP, tapi sebenarnya sirkuit ini bisa digunakan untuk banyak hal, termasuk bagi umum ya, nggak terbatas untuk balapan motor aja. Nah, kebetulan lagi di Mandalika, akhirnya saya dan teman-teman nggak mau dong cari kesempatan untuk merasain motoran di sirkuit Mandalika. Tapi sekali lagi travelers, ini cuma fun riding aja ya, nggak untuk balapan serius. Karena untuk balapan serius perlu persiapan khusus mulai dari wear pack, helm, dan lain-lain. Ini untuk keamanan. Dan dari pihak sirkuit juga nggak bakalan kasih izin untuk balapan kalau persyaratan dan keselamatannya nggak terpenuhi. Oh iya, selama di Mandalika, saya nggak cuma sirkuit Mandalika aja dong. Saya udah keliling ke 8 spot wisata menarik di sekitar Mandalika. Cek aja videonya di sini ya. Sebelum fun riding, yuk cek dulu ada apa di sini dan bagaimana persiapannya. Nah, di dalam sirkuit ini ada bangunan modular pit sirkuit Mandalika. Ini panjangnya 350 meteran. Bangunannya sendiri ada 2 lantai dan sebagian 3 lantai. Jadi lantai dasarnya digunakan untuk garasi bagi pembalap dan teknisi tim yang akan bertanding. Ini terbagi menjadi 50 garasi. Tapi kalau tidak ada event balapan, bangunan pit ini digunakan menjadi pusat konferensi. Nah, terus untuk lantai 2-nya ini untuk area podium, tribun penonton VVIP, juga untuk media center. Ini di lantai 2-nya ya travelers, ada beberapa ruangan VIP. Ini berfungsi untuk tamu VIP bila ingin istirahat atau nonton pertandingan. Ini saya masuk ke ruangan VIP untuk Pertamina. Jadi Pertamina ini kan sebagai sponsor dari sirkuit internasional Mandalika ini. Jadi mereka diberikan ruang VIP sendiri. Jadi ini semacam ruang private untuk para pejabat-pejabat penting, orang-orang penting dari pihak sponsor yang akan melakukan kunjungan atau bahkan menonton event pertandingan di sirkuit Mandalika ini. Nah, ini adalah tribun penonton atau dikenal sebagai grandstand ya travelers. Ini dibagi dalam 4 kategori, ini berdasarkan tiket penonton. Tiketnya ada jenis premier class, ada VIP, ada premium grandstand. Nah, ini adalah untuk tribun dengan atap dan kemudian ada tribun tanpa atap. Ini namanya disebut dengan standard grandstand. Nah, yang kita lihat di sini adalah premium grandstand, yaitu tribun dengan atap. Nah, yang kita lihat di sini adalah tribun dengan atap. Ini tempat duduknya warna-warni ya, ada merah, putih, kemudian ada biru dan kuning. Untuk fun riding kali ini saya dan teman-teman hanya perlu bawa badan saja loh travelers, karena dari tim MGPA-nya telah mempersiapkan segala perlengkapannya. Ini termasuk safety helm dan motornya. Jadi motor yang kita gunakan sekarang ini disiapkan oleh tim MGPA-nya. Kita menggunakan Honda EDV 150cc. Sebelum menjajal sirkuit, coachnya menyampaikan safety briefing, menjelaskan bahwa kegiatan ini hanya fun riding saja. Jadi memang saya dan teman-teman diizinkan tidak menggunakan perlengkapan balap yang lengkap seperti wear pack, sarung tangan, sepatu, dan lain-lain. Karena memang kecepatannya juga hanya dibatasi maksimal 80 km per jam. Ini supaya tidak berbahaya ya, karena kita juga bukan pembalap profesional. Dan selama proses fun riding, kita juga sudah didampingi oleh pihak yang kompeten. Termasuk juga harus menggunakan helm selama fun riding. Ini helmnya udah memenuhi standar SNI dan DOT ya, dan memiliki keamanan yang tinggi. Nah, coaching udah selesai, saya dan teman-teman kemudian diarahkan memasuki sirkuit. Ini dari pintu yang terletak depan garis start finish sirkuit Pertamina International Mandalika. Ketika masuk saya udah ngerasa gimana gitu. Ini kan sirkuit internasional ya, dan nggak semua orang bisa dapat kesempatan masuk dan menjajal motoran di sini. Ini rasanya luar biasa travelers. Kemudian kita siap-siap menggunakan peralatan digunakan, siap-siap untuk fun riding.
Pertama meluncur di aspal sirkuit Mandalika rasanya deg-degan banget, bangga, seneng, semuanya nyatu. Merasakan sirkuit yang megah ini, akhirnya saya yang bukan pembalap bisa merasakan sirkuit internasional. Rasanya bangga banget Travelers. Kapan lagi bisa coba secara langsung trek sirkuit Mandalika ini yang bertaraf internasional dan juga udah digunakan untuk event besar seperti MotoGP. Sekali lagi demi menjaga kegiatan track day agar tetap aman dan selamat, MGPA ini nggak bolehin para peserta untuk balapan. Sebab sekali lagi tujuannya hanya untuk merasakan sensasi berkendara di lintasan sirkuit. Kemudian ketika meluncur di aspal, aspalnya mulus banget. Jadi infonya aspal ini menggunakan 3 lapisan aspal yang berbeda ya Travelers. Ini kita meluncur di atas sirkuit, ini total panjangnya 4,3 km, kemudian lebarnya 15 meter. Nah untuk fun riding kali ini, saya dan teman-teman ini diberikan kesempatan menjajal lintasan sirkuit Mandalika 6 putaran. Gimana nggak puas Travelers 6 putaran? Jadi Travelers, ketika saya yang bukan pembalap profesional itu menjajal sirkuit Mandalika, rasanya itu gimana ya, perasaan itu benar-benar bangga, seneng, gak bisa dilukiskan. Jadi mengendarai motor 150 cc, biasanya saya jarang mengendarai motor ya, tapi mengendarai motor dengan tarikan yang kenceng, kemudian meluncur di sirkuit dengan aspal yang mulus, kemudian ketika melewati tribun penonton, ini rasanya benar-benar seperti pembalap ya. Cuman ya saya juga tahu lah ukuran batasan-batasan di mana saya boleh mengendarai dengan aman. Jadi ya perasaan senang campur fun itu ya benar-benar kerasa gitu, apalagi ngeliat view yang cakep, kemudian pemandangan yang bagus, kemudian angin yang seger, udara yang seger. Ini benar-benar membuat saya merasa bangga ya bisa menjelajahi sirkuit Mandalika Internasional ini. Terus sirkuit Mandalika ini kan lokasinya di bibir pantai ya Travelers. Asli pemandangannya cakep banget. Karena ini fun day, sekali lagi saya bisa menikmati pemandangan sekitarnya pada saat trek lurus. Jadi pada saat merasakan tikungan kiri, tikungan kanan, saya jadi berasa seperti pembalap beneran Travelers. Meskipun ya kecepatannya cuma maksimum 80 km per jam. Tapi saya juga nggak ngejar-ngejar banget ya. Ya menikmati lah fun riding ini. Yang utama juga saya menikmati pemandangannya dan feel merasakan sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Jadi totalnya ada 17 tikungan Travelers. Nah beberapa diantaranya ada di bukit di dalam kawasan. Terus juga sirkuit Mandalika ini kan terhubung ke 6 pantai. Ini garis pantainya sekitar 16 km deh panjangnya. Sirkuit Mandalika ini sendiri benar-benar cakep ya Travelers. Dan rasanya memang pantas menjadi salah satu lintasan balap terindah di dunia. Ini cakep bukan hanya karena berada di kawasan pariwisata aja, tapi desain lintasannya juga udah cakep. Warna-warni cat sirkuitnya ini bisa menjadi daya tarik tersendiri. Coba lihat nih Travelers, warna-warni cat sirkuitnya merah, putih. Aduh, keren banget, keren. Di banyak tikungan yang ada di sirkuit Mandalika ini, ada 2 tikungan yang cukup menarik, yaitu tikungan ke-10 dan 16. Untuk tikungan ke-10 ini karena terdapat logo sponsor yang cukup besar, logo Pertamina. Jadi space-nya juga cukup luas, dan kemudian biasanya untuk kegiatan fun riding atau balapan komunitas biasanya berhenti di sini untuk sekedar ngambil foto atau untuk ya melihat keindahan Bukit Seger yang ada di depannya. Nah, di sini biasanya kita ngambil waktu istirahat atau waktu fun yang lebih lama. Tikungan yang satunya lagi istimewa tikungan 16 ini karena memang kalau kita melihat dengan jelas itu ada pola batik khas Lombok ya yang dicat pada pinggir lintasan utama. Memang kalau kita cari informasi untuk beberapa daerah tertentu ini diperbolehkan untuk melakukan pengecatan dengan motif khusus yang menjadi ciri khas tempat. Jadi ternyata untuk warna-warni ini ada artinya juga Travelers. Jadi katanya warna merah putih ini menandakan curb yang fungsinya sebagai pembantu pembalap di lintasan. Artinya jangan keluar dari jalur yang berwarna merah dan putih. Nah untuk yang warna hijau ini merupakan track limit atau pembatas track. Jadi ketika pembalap menyentuh garis tersebut akan dikenakan penalti. Oke Travelers, kita sudah menjajal 6 putaran lintasan sirkuit Pertamina Mandalika Internasional. Terima kasih sekali lagi sudah ikut saya untuk virtual tour menjajal kesempatan ini, kesempatan langka.
jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih, salam sehat, salam semangat. Bye-bye.